Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudara-saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selama ini kita mungkin berpendapat bahwa orang yang meninggal itu tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal saat dimandikan, mayit tersebut menjerit. Diceritakan oleh Aisyah ketika itu ia tengah menunggu suaminya, Rasulullah SAW, untuk kembali ke rumah. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang Nabi kecintaan Allah tersebut. "Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin." Begitu ucap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian turun dan duduk bersama Aisyah, dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, "Sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya." Maka ia pun menangis sehingga mengalir air matanya dan jatuh menitis pada wajah baginda Rasulullah SAW. Rasulullah sadar terkena tetesan air mata istrinya. Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya. "Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis?" tutur Rasulullah. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah SAW tersebut. "Tahukah kamu kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi si mayit?" Kata Rasulullah SAW, "Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya serta menangisinya," kata Rasulullah. "Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi jalan pedih dari itu," sahut Rasulullah SAW. "Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan ke dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburnya," ujar Aisyah. Baginda kemudian tersenyum simpul mendengar jawaban istrinya. Beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datangnya tukang memandikan mayit. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaiannya, kemudian memandikannya. Saat itu roh akan menjerit kuat, di mana suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk, kecuali jin dan manusia. "Apa yang diserukan oleh roh tersebut, ya Rasulullah?" tanya Aisyah. "Hai tukang memandikan, demi Allah, aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakit pencabutan nyawa dari malaikat maut." Begitu ungkap Rasulullah SAW. Aisyah kemudian semakin penasaran. "Lalu apa yang diserukan lagi oleh roh?" tanya Aisyah lagi. "Hai tukang memandikan, demi Allah, jangan engkau tuangkan air panas, jangan engkau gunakan air panas, dan jangan pula engkau gunakan air dingin.
Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku, papa Rasulullah. Lalu ketika dimandikan, apa yang diserukan oleh roh? Tanya lagi Aisyah. Dan ketika dimandikan, roh itu berkata, demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa, tutur Rasulullah SAW. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah sakit yang dirasakan oleh mayit. Tentu kita sudah tahu bahwa saat pencabutan nyawa itu rasanya begitu menyakitkan. Bahkan Rasulullah SAW pun merasakan hal yang sama dan bekasnya masih terasa hingga saat dimandikan. Jadi bagi Anda yang suka memandikan jenazah, dengarkanlah cerita itu. Mungkin sebagian kecil yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.